pemirsa Ruang Matematika SMP Channel, kita ketemu lagi di acara Caring Bincang Ringan yang dikelola oleh MGMP Matematika SMP Kota Semarang. Selamat datang Ibu, dan ada tamu-tamu kita yang istimewa ini. Kita mungkin bisa buka masker aja, kita sudah berjarak, sudah kita mengikuti protokolnya. Kita hadirkan tamu yang istimewa. Nanti kita perkenalan langsung, keistimewaannya di mana, kita akan perkenalan dan bagaimana peran orang tua. Di sini ada hadir tamu kita kelas 7 SMP 7 Semarang, dan di sela-sela pandemi ini, di sela-sela belajar dengan model jarak jauh dengan mendapatkan bantuan kuota dari pemerintah, tamu kita ini memanfaatkan semaksimal mungkin untuk belajar, dan yang lebih hebat lagi, dia belajar secara otodidak, mandiri, membuat aplikasi yang digunakan untuk belajar, dan mudah-mudahan bisa digunakan juga untuk teman-teman atau mungkin Bapak Ibu guru yang membutuhkannya. Baik, kita akan berkenalan lebih jauh dengan tamu kita ini. Selamat siang Ibu, selamat siang Adik. Bisa diperkenalkan namanya yang keras? Nama saya Epafroditus Hanus Manawijaya, panggil saja saya Ditus. Dari SMP 7. Kelas berapa ya sekarang? Saya kelas 7. Kelas 7, oke. Ibu Asman Tribun ya, saya namanya? Mariana. Orang tuanya? Orang tua dari iya, oke. Baik Bu, kami mendengar bahwa Titus di usianya yang masih muda dan belum pernah ketemu gurunya di sekolah ya, karena kelas 7. Ternyata Titus bisa menghasilkan aplikasi yang dipelajari secara otodidak. Nah, ini kami mau menggali lebih jauh tentang aplikasi yang digunakan oleh Titus. Pertama-tama kepada Mas Titus. Mas Titus, apa sih latar belakangnya atau yang memotivasi kamu kok aku pengen bikin aplikasi? Apa kamu memang senang IT dari kecil atau bagaimana? Silakan. Awalnya saya ada program dari sekolah gitu, namanya program marketing. Nah, dari itu saya mengikutinya, karena coding itu seperti lomba-lomba. Ketika itu saya tidak lolos, tapi saya tetap ingin mencari tahu tentang apa itu coding, apa itu pemrograman. Ya, saya belajar sendiri, menggali sendiri lewat internet, lewat buku dan internet. Untuk buku-bukunya itu, buku-buku didapatnya, mungkin Ibu sebagai orang tuanya mungkin memberikan buku atau bagaimana melihat keinginan putranya untuk belajar mungkin. waktu itu Pak, melihat anaknya tertarik dengan ingin belajar pemrograman, kemudian anaknya minta, Bun, kalau saya belikan Java boleh nggak? Oh boleh. Kita coba ke Gramedia, kita cari buku yang mana yang terbaik, kemudian anak yang ini aja, oh ya coba belajar. Kita belum punya komputer waktu itu, kita punya laptop kecil, mungkin untuk mendukung pemrograman nggak kurang, jadi waktu itu terus dibutuhkan, anaknya minta untuk ini harus yang seperti ini, jadi terus oh ya coba kita, hanya orang tuanya bisa support aja. Oh iya ya. Tadi Ibu mengatakan bahwa bukunya Java. Apakah memang buku Java ini sangat mendukung dari aplikasi yang kamu buat? Iya, sangat sekali. Saya belajar awal-awalnya dari buku itu. Terus programnya berarti pakai Java? Iya, pakai program full Java begitu ya. Nah, terus nama aplikasinya ini? Nama aplikasi saya Rumah Bangun Datar. Oh, yang pertama dia membuat rumah bangun datar, pemirsa. Jadi aplikasinya bisa dibuka di Android, bisa ya? Iya, bisa di Android. Kita akan mengenal lebih jauh bagaimana menggunakannya, kemudian bagaimana Titus ini memprogram
programnya seperti apa. Nah, kok bisa seperti yang sudah dihasilkannya. Nah, oke, baik. Kembali, Bapak Ibu. Titus ini apakah memang sudah interest terhadap IT sejak kecil atau baru-baru saja atau? Sebenarnya baru-baru saja, Pak. Baru-baru saja. Ya, baru-baru saja, sekitar kurang lebih 2-3 bulan ini. 2-3 bulan. Ya, terus kemudian dia lihat dan juga mencintai matematika, jadi akhirnya mencari program matematika. Saudara. Bapak Ibu mencintai matematika, kita bangga punya anak-anak yang mencintai matematika. Jadi anaknya sukanya cenderung ke matematika, jadi program aplikasinya ke matematika terkendali. Begitu. Ya, ya. Kenapa senang matematika? Karena saya lebih sulit untuk menghafal. Jadi iya. lebih suka matematika yang jarang menghafal. Ya, memang pakai menalar ya matematika itu. Memang matematika tidak harus dihafal, harus menalar. Kita kalau belajar matematika hanya menghafal itu hampa. Nah, gitu. Nanti ketika ketemu dengan permasalahan yang sebenarnya di lapangan, kita kadang-kadang tidak bisa menyelesaikan. Di situ nggak ada rumusnya, ya saya nggak bisa. Nah, tapi kalau kita mengerti betul matematika, memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari, nah seperti itu matematika menjadi lebih hidup. Nah, kan setahun ini kita daring ya, nah, tentunya ada gadget atau apa untuk ditulis mungkin. Dari situ mungkin tertarik, mulai sejak tertariknya sejak mulai gadget bisa melihat YouTube sendiri atau bagaimana? Ya, sejak bisa searching sendiri kok kelihatannya bagus, bisa buat seperti ini, bisa buat seperti ini. Saya tertarik belajar sendiri. Ya, baik pemirsa, baik Bapak Ibu guru maupun anak-anak yang sedang melihat tayangan ini. Jadi langkah yang bijaksana itu dalam menggunakan gadget dan sebagainya sangat baik diberikan contoh oleh Titus. Dia searching sendiri untuk mencari YouTube, dan yang dicari hal-hal yang bermanfaat, yang berguna, yang bisa membantu dalam belajar dan mengatasi dalam pembelajaran. Jadi bahkan lebih jauh kalau di kita di Bapak Ibu guru, beliau sudah sampai taraf mencipta. Jadi kalau kita sudah C6. Oke. Baik. Untuk orang tua sendiri, apakah memang ada latar belakang IT juga sehingga putra putrinya kok tertarik IT? Sama sekali tidak ada, Bapak. Oh, sama sekali tidak ada. Hebat sekali. Hanya dia yang takut ke YouTube dan belajar sendiri. Ya. Jadi kita hanya belajar di dasarnya aja matematika, ya kita hanya bisa dulu ya. Ya. Dia bisa ke IT-nya. Baik, Bapak Ibu, contoh yang bagus. Jadi anak bisa menggunakan IT dengan baik dan bijaksana. Tidak harus selalu sama atau koheren dengan orang tuanya. Orang tuanya seneng IT, mulane anak ini. Ternyata tidak, Bapak Ibu. Ya, Titus lahir dari keluarga yang Bapak Ibunya tidak mahir dalam IT, tapi Bapak Ibunya tahu benar kalau anaknya suka IT, sehingga dia mensupport terus memberikan hal-hal yang bisa mendukung untuk mengembangkan hobinya. Oke. Baik. Nanti setelah ini Bapak Ibu kita akan langsung aplikasi apa yang dibuat oleh Titus, kemudian bagaimana menggunakannya. Setelah yang berikut ini kita akan langsung melihat tayangan bagaimana Titus membuat dan mengoperasikan. Di sini kita buat sebuah project baru. Kita pilih yang activity. Kita beri nama main activity. Ini kita loading. Di sini terdapat bentuk dari sebuah handphone
yaitu tampilan aplikasi kita. Kita dapat memberikan desainnya dengan cara menaruh-naruhnya sendiri seperti ini. Di sini kita ganti namanya menjadi bangun data. Di sini akan terganti dan kita dapat mengganti ukurannya sesuai keinginan kita. Di sini kita juga dapat memberikan sebuah teks yang akan menampilkan beberapa teks. Di sini kita dapat memberi sebuah aksi yang akan dilakukan ketika tombol ini diklik di dalam tempatnya tadi bernama main activity. Di sini kita beri sebuah aksi. Kita buat. Nanti kita akan dapat membuatnya di sini. Segitu dulu dari saya mengenai pemrograman. Di sini saya akan memperagakan pada penggunaan aplikasi yang bernama Rumah Bangun Datar. Di sini saya pencet kalkulatornya. Saya pilih bangun datar lingkaran. Di sini saya pilih jari-jarinya yang diketahui. Ketika jari-jari saya masukkan 7, terhitungnya luas, diameter, dan keliling. Saya lihat rumusnya. Pi-nya jikalau lipatan 7 akan menggunakan pi 22/7. Sedangkan yang bukan lipatan 7 menggunakan 3,14. Di sini juga tertulis rumus-rumusnya. Ketika saya ganti ini menjadi yang bukan kelipatan 7, contohnya seperti 50. Saya ketemu dengan pi-nya 3,14 dan bukan 22/7 yang kelipatan 7. Segitulah mengenai aplikasi saya. Bapak Ibu pemirsa, setelah kita menyaksikan tadi apa yang dikerjakan di TUS, terus kemudian aplikasi-aplikasi yang sudah ditunjukkan, nah kita kembali lagi ke TUS dan orang tuanya. Baik, selama pandemi ini untuk pembelajaran jarak jauh di TUS, apakah mengalami kesulitan? Sedikit. Apa? Sedikit itu tentang apa biasanya? Kadang kalau dijelasin sedikit tidak paham. Tapi ya kalau sudah bertanya sudah selesai semua. Gitu. Terus kemudian untuk kaitannya dengan sarana prasarananya, kuota, ada kesulitan kuota? Tidak ada. Dapat kuota dari pemerintah? Dapat digunakan dengan baik ya. Digunakan untuk hal-hal yang belajar ya. Oke. Baik teman-teman, Bapak Ibu guru, ini contoh yang baik dari siswa kita. Semua siswa mendapat bantuan dari pemerintah untuk kuota, tapi ternyata tidak semua siswa menggunakannya dengan baik. Nah, contoh itu menggunakannya dengan baik dan bijaksana. Tentunya ini tidak lepas dari peran orang tua dalam mendampingi belajar di rumah. Kembali lagi ke Ibu, selama pandemi ini Bu, bagaimana peran orang tua, peran Ibu dalam mendampingi putranya dalam belajar? Mungkin ya mengingatkan atau mengecek dan sebagainya. Monggo Bu. Kalau saya pribadi memang untuk anak-anak, saya punya 2 anak, jadi saya punya peraturan untuk anak-anak. Jadi kalau pagi harus bangun tetap pagi seperti sekolah biasa, kemudian sekolah dan hari itu tugas harus diselesaikan. Jadi jangan sampai tugas hari Senin, belajar hari Senin, nanti tugasnya diselesaikan hari Selasa. Saya ingatkan jangan sampai. Pokoknya hari itu selesai, nanti Selasa sudah ada tugas yang baru kerjakan hari Selasa. Iya. Biasakan seperti itu Pak. Bapak Ibu pemirsa,
itulah salah satu peran dari orang tua, mendampingi putranya dalam PJJ. Itu kerjasama antara sekolah dengan orang tua untuk keberhasilan putra-putrinya dalam belajar. Nah, tentunya mendampingi tidak berarti terus-menerus samping dari putra-putrinya. Apa demikian Ibu juga melakukannya atau bagaimana? Ya, Tidak. kita hanya menanyakan aja tugas-tugasnya apa, nanti yang belum dikerjakan yang apa, nanti tinggal mana yang kurang. Saya hanya bertanya seperti itu karena di rumah kan juga ada pekerjaan Pak. Iya. Nah, contoh yang bagus pemirsa di rumah. Jadi mendampingi tidak terus-menerus di samping anaknya. Terus ternyata ibunya memperhatikan ada tugas dan silahkan kerjakan, sementara orang tuanya mengerjakan tugas-tugas yang lain. Nah, baik, untuk kuota pemerintah ini yang sudah digunakan itu rata-rata biasanya digunakan untuk apa? Untuk aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk program itu, sama untuk menggunakan programnya itu jalannya di Android, butuh kuota juga. Nah, gitu ya. Jadi untuk pengembangan aplikasi yang dibuat oleh Mas Ditus ya. Kemudian kembali ke Mas Ditus. Cara belajar selama PJJ itu gimana di rumah gitu? Iya. Caranya gimana? Ngikuti mungkin pakai Google Classroom atau Zoom atau membuka Google Classroom tugas-tugasnya. Iya. Nah, apa? Karena yang dialami oleh beberapa guru, misalnya satu kelas 30 anak, ternyata tidak semuanya itu mengikuti. Nah, sementara Mas Ditus apa selalu mengikuti selama kegiatan? Iya. Nah, Saya setiap ada muncul notifikasi dari Google Classroom langsung saya kerjakan. Setelah itu sambil nunggu tugas-tugas lagi yang lainnya saya belajar program itu. Begitu ya, teman-teman rekan siswa SMP. Nah, jadi banyak hal yang bisa dikerjakan selain mengerjakan tugas-tugas dari guru, kerjakan hal-hal positif, boleh menggunakan kuota yang ada. Mungkin aku mau tanya, cita-citanya Mas Ditus pengen apa? Saya Jadi apa? Jadi developer game. Developer game, oh ya. Jadi membuat game ya dengan programmer nanti bisa masuk ke Play Store, terus mungkin kalau mau kuliah bisa ke informatika, ya komputer dan sebagainya, bisa mengembangkan diri. Kenapa tertarik dengan game? Ya karena dulu memang banyak yang suka game, teman-teman saya juga suka, saya pun sendiri juga suka. Jadi saya juga tertarik untuk membuat game karena kedepannya pasti banyak juga pengguna game. Mungkin Pak Bapak bisa kasih masukan nanti kalau Ditus bisa membuat program-program game yang dikaitkan dengan matematika juga atau pelajaran-pelajaran yang lainnya. Misalnya menunjukkan ini nanti dapat skor ini, dapat kesimpulan dan sebagainya, yang bisa sekaligus bermain sekaligus belajar. Jadi saya kira sebelum berakhir wawancara ini, Bapak mau tanya dua hal. Kira-kira prestasi apa yang pernah dicapai, diperoleh dari SD mungkin SMP? Prestasi saya pernah juara Xiangqi. Catur Jawa Tengah. Catur Cina dia. Catur Cina. Oh, Cina. kalau ada catur Jepang Shogi. Ya, Shogi. persis. Ya, mirip itu ya. Oke, baik. Nah, kemudian yang pertanyaan terakhir, Siswa berprestasi Pak. siswa berprestasi. Iya, tingkat kecamatan. Oh iya iya. Oke, baik teman-teman. Ternyata bermain dengan hal-hal yang positif, berpikir dengan hal-hal yang positif akan menghasilkan hal-hal yang positif juga. Nah, kemudian untuk sebelum kita tutup, Pak Bapak mau tanya pesan-pesan untuk teman-teman, terutama di era belajar seperti sekarang ini,
dan juga bagaimana cara memanfaatkan media internet dengan baik seperti yang itu sudah lakukan. Sama teman-teman ya. Kalau menurut saya sendiri, fasilitas-fasilitas dari sekolah, dari pemerintah digunakan sebaik-baiknya seperti internet, digunakan untuk belajar, cari-cari di YouTube referensi-referensi yang positif. Iya. Lalu mencari-cari bakat, apa yang disuka, lalu melakukannya, meskipun gagal tetap jangan menyerah. Ya, oke. Baik. Terima kasih Mas Titus. Digarisbawahi, gunakan internet untuk mencari hal-hal yang positif, mencoba melakukan sesuatu hal yang baik melalui internet. Kalau gagal jangan menyerah. Saya kira itu closingnya, pesan dari Mas Titus. Sekali lagi terima kasih Mas Titus, terima kasih Ibu sudah datang di ruang Mat Channel SMP Channel ini, dan ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk siswa-siswa yang lain dan juga orang tua yang lain dan juga guru-guru yang lain. Saya kira itu. Terima kasih sekali lagi untuk semua dan kehadirannya. Selamat siang.